Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 4 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada minggu ini kita akan membahas modul 7 dengan topik memahami produk ekowisata. Modul ini membahas tentang ekowisata sebagai sebuah industri pariwisata, usaha ekowisata berbasis keanekaragaman hayati atau kawasan konservasi atau kawasan pelestarian alam, produk ekowisata, dan kritik khususnya komodifikasi dalam usaha ekowisata. Modul ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ke-11 dan minggu ke-12. Setelah pembelajaran modul ini, mahasiswa hendaknya mampu untuk mendiskusikan dan mendeskripsikan sebuah industri pariwisata berbasis ekowisata, mengidentifikasi dan mendiskusikan usaha ekowisata berbasis keanekaragaman hayati atau kawasan pelestarian alam, mengidentifikasi dan mendiskusikan produk-produk ekowisata, memahami dan mendiskusikan kritik dan komodifikasi dalam usaha ekowisata. Diskusi dalam pembelajaran modul ini akan membahas 4 materi, di mana pada minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu tentang industri pariwisata dan prinsip serta bentuk-bentuk ekowisata berbasis keanekaragaman hayati atau kawasan pelestarian alam. Kita bahas materi pertama, industri pariwisata. Banyak negara atau daerah menjadikan ekowisata sebagai strategi dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi dan konservasi. Ada beberapa alasan negara atau daerah menjadikan ekowisata sebagai strategi kebijakan dalam pembangunan ekonomi dan konservasi. Pertama, ekowisata dirasakan sebagai alat yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, filosofi ekowisata mengandung makna hubungan simbiosis antara lingkungan dan kegiatan wisata. Jadi antara lingkungan dan kegiatan ekowisata ini adalah bersifat saling mendukung dan menguntungkan. Ketiga, destinasi ekowisata yang direncanakan dan dioperasikan dengan cermat, berbasis desa dan termasuk partisipasi lokal, diyakini mampu memberikan manfaat langsung yang dapat mengimbangi tekanan dari kegiatan lain yang kurang berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, ekowisata lebih prospektif secara berkelanjutan daripada misalnya penangkapan ikan secara intensif. Yang keempat, ekowisata juga membantu dalam pengembangan masyarakat dengan menyediakan sumber mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat yang bersifat lebih lestari.
Bisnis ekowisata yang berkelanjutan harus menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemilik program ekowisata, investor, manajer dan karyawan, ya, serta masyarakat dan organisasi konservasi alam, di mana ekowisata tersebut dikembangkan atau dilangsungkan. Di samping mempunyai misi keadilan ekonomi bagi semua pihak, ya, bisnis ekowisata juga mempunyai misi lingkungan dan misi sosial. Misi lingkungan dijalankan melalui pengembangan dan manajemen bisnis yang mampu meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, serta berkontribusi positif pada konservasi ekosistem yang sensitif, dan termasuk juga konservasi warisan alam, warisan budaya. Dengan meningkatnya minat ekowisata, ini mendorong pesatnya usaha-usaha pariwisata dengan produk berlabel eko. Ini bertujuan untuk menarik konsumen, namun tidak sedikit kasus yang bersifat greenwashing. Apa itu greenwashing? Ya. Greenwashing adalah sebuah klaim palsu mengatasnamakan ekowisata, tetapi sesungguhnya tidak memenuhi standar ekowisata yang sesungguhnya. Jadi ekowisata itu hanya digunakan sebagai label. Nah, sebagai sebuah industri pariwisata, ekowisata melibatkan berbagai macam pelaku. Nah, karena melibatkan berbagai macam pelaku, ada tantangan yang sering dihadapi, yaitu adalah bagaimana memastikan prinsip ekowisata dilaksanakan di seluruh mata rantai dalam industri ekowisata. Nah, apa itu mata rantai wisata? Jadi mata rantai wisata, ya, atau disebut juga tourism chain dalam industri pariwisata yang menghubungkan ekoturis atau pasar ekowisata ke dalam usaha ekowisata itu melibatkan beberapa pelaku. Nah, kita mengenal dalam rantai wisata itu ada agen perjalanan, ya, ada operator outbound, ada operator inbound, ada operator layanan lokal. Nah, apa itu? Siapa itu agen perjalanan? Agen perjalanan ini adalah sebuah wholesale, ya, semacam grosir atau toko generalis, ya, atau bisa juga rantai outlet retail yang bertugas menawarkan berbagai layanan perjalanan baik domestik maupun internasional kepada konsumen. Nah, agen perjalanan ini biasanya menjual program yang ditawarkan oleh operator outbound. Agen perjalanan ini berada di tempat di negara di mana wisatawan berasal. Jadi dia berada di negara pasar wisatawan. Nah, agen perjalanan ini kemudian akan menawarkan, ya, menjual produk-produk wisata kepada operator outbound.
Nah, operator outbound ini berada juga di negara asal pasar ekoturis. Jadi juga berada di pasar di negara di mana wisatawan itu berasal. Operator outbound ini merancang program tur yang bersifat tetap setiap tahunnya. Jadi sudah mempunyai agenda atau rancangan program tur setiap tahun. Nah, seringkali operator outbound ini memiliki klien yang bersifat loyal atau setia yang setiap tahun secara rutin membeli produk-produk tur ke berbagai negara. Nah, operator outbound ini juga menyediakan paket lengkap untuk wisatawan termasuk pelayanan tiket pesawat. Seringkali juga menyediakan pemimpin tur langsung, jadi menyediakan pemandu langsung dari negaranya. Misalnya adalah operator outbound dari Cina yang yang membawa wisatawan dari negaranya ke Indonesia sekaligus juga menyediakan pemandu wisata atau pemimpin tur yang berasal dari negara China. Nah, operator outbound ini mengadakan kontrak dengan operator inbound untuk menyediakan layanan di negara tujuan. Nah, pada saat operator outbound ini akan mengirimkan wisatawan ke suatu negara, akan mengadakan kontrak dengan operator inbound. Ya. Nah, operator inbound ini berada di negara tujuan wisata, di negara di mana wisatawan akan berkunjung. Operator inbound ini juga menyediakan paket layanan lengkap dari kedatangan di negara tujuan sampai keberangkatannya kembali ke negara asal. Nah, beberapa operator inbound ini juga memiliki fasilitas sendiri seperti kendaraan ya, untuk transportasi, juga ada yang memiliki hotel atau penginapan, tetapi ada juga yang melakukan subkontrak dengan orang lain di daerah yang akan dikunjungi wisatawan. Nah, dengan munculnya internet, ya, operator inbound ini yang disebut sebagai biru-biru perjalanan semakin bersaing langsung dengan penyedia layanan lokal. Oleh karena itu, banyak operator inbound yang gulung tikar atau bangkrut, ya, karena wisatawan tidak lagi membeli produk dari operator inbound, tapi langsung membeli layanan di tempat-tempat wisata, di layanan lokal. Nah, kemudian operator layanan lokal ini berada dekat dengan lokasi atraksi alam, ya, karena dia bersifat lokal. Nah, ada juga sekaligus menyediakan penginapan dan hotel, transportasi lokal, dan pemandu lokal. Nah, di sini biasanya masyarakat lokal bergabung dengan layanan lokal ini dalam rantai pariwisata. Nah, sekarang ini lebih banyak pelancong atau petualang sering terhubung langsung dengan penyedia layanan lokal, terutama jika mereka memiliki fitur dalam panduan perjalanan. Jadi wisatawan tidak lagi
membeli produk wisata melalui agen, ya, melalui apalagi operator outbound maupun operator inbound. Jadi wisatawan langsung berhubungan dengan layanan lokal. Nah, kedua, kita akan membahas prinsip dan bentuk ekowisata berbasis keanekaragaman hayati atau kawasan konservasi atau kawasan pelestarian alam. Salah satu produk ekowisata adalah pengusahaan wisata alam yang berkaitan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati dan atau kawasan pelestarian alam. Contohnya misalnya wisata alam Sange, ya, yang terkenal dengan keranya. Itu adalah sebuah produk ekowisata dengan pemampatan atau pengelolaan keanekaragaman hayati atau kawasan pelestarian alam. Karena Sange itu merupakan taman wisata alam. Contoh lainnya adalah wisata alam Taman Nasional Bali Barat, yaitu merupakan juga kawasan pelestarian alam. Wisata alam Taman Komodo, ada juga Taman Safari, ya, wisata alam Kebun Raya Bedugul, Taman Wisata Penyu Pulau Serangan, misalnya. Nah, keseluruhan ini, contoh-contoh ini adalah bentuk bisnis keanekaragaman hayati melalui usaha ekowisata. Jadi menjual keanekaragaman hayati, ya, melalui usaha ekowisata. Itu yang dimaksud dengan produk ekowisata berbasis keanekaragaman hayati atau kawasan pelestarian alam. Ekowisata telah diidentifikasi sebagai sebuah usaha dengan potensi positif yang berkontribusi kepada konservasi sumber daya hayati. Oleh karena itu, ya, usaha ekowisata dan keanekaragaman hayati ini bersifat saling menguntungkan satu sama lainnya. Ya, jadi usaha ekowisata dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati ini saling menguntungkan. Usaha ekowisata untung, memperoleh manfaat dari jasa-jasa keanekaragaman hayati, kemudian hasil dari usaha ekowisata ini juga sebagian digunakan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di sini pengusaha memperoleh keuntungan ekonomi, masyarakat memperoleh kesempatan kerja atau lapangan kerja, kesadaran masyarakat di daerah tujuan wisata ini juga meningkat terhadap upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan turut melestarikannya untuk pemanfaatan ekowisata yang berkelanjutan. Karena masyarakat memperoleh manfaat dari ekowisata tersebut. Nah, melalui usaha ekowisata ini akan tersedia biaya atau dana untuk membiayai konservasi atau pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dari hasil usaha ekowisata. Kuncinya adalah terjadi pembagian keuntungan secara adil antara pengusaha, masyarakat, lingkungan, ya, lingkungan di sini dalam artian keanekaragaman hayati. Nah, keadilan ini akan menjamin terwujudnya ekowisata yang berkelanjutan berbasis keanekaragaman hayati. Dalam prakteknya, ya, pemerintah sebagai otoritas publik seringkali mendelegasikan tanggung jawab untuk mengelola operasi wisata di dalam kawasan pelestarian alam
ini kepada bisnis swasta, bisa juga melalui lembaga swadaya masyarakat, kepada individu atau komunitas atau masyarakat lokal. Nah, secara luas telah diterima bahwa ekowisata adalah praktek wisata terbaik untuk pengelolaan kawasan pelestarian alam, seperti misalnya pengelolaan taman nasional atau kawasan konservasi perairan. Nah, ekowisata semakin dianggap sebagai strategi manajemen untuk kawasan pelestarian alam yang jika diimplementasikan secara tepat, ini merupakan kegiatan yang ideal menuju keberlanjutan. Namun ada syaratnya, yaitu kegiatan ekowisata dirancang memiliki dampak minimum pada ekosistem, kemudian berkontribusi secara ekonomi untuk masyarakat lokal, dan penting juga adalah menghormati budaya lokal, dikembangkan dengan menggunakan proses partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dan juga perlu dipantau dalam rangka untuk mendeteksi dampak negatif maupun dampak positifnya. Nah, ada banyak alasan yang kuat mengapa ahli-ahli konservasi dan pengelola kawasan pelestarian alam mempertimbangkan ekowisata sebagai alat manajemen dari kawasan pelestarian alam. Nah, beberapa alasan tersebut. Pertama, wisata konvensional terkadang muncul sebagai sumber tekanan terhadap keanekaragaman hayati kawasan pelestarian alam. Nah, sementara dalam kasus lain, ekowisata dapat dianggap sebagai strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman terhadap target konservasi. Yang kedua, ekowisata dapat menangkap manfaat ekonomi untuk kawasan pelestarian alam. Yang ketiga, ekowisata dapat memberikan pilihan yang lebih baik daripada kegiatan ekonomi lainnya untuk kawasan pelestarian alam. Contoh misalnya, ekowisata dapat mencegah perburuan satwa atau penebangan kayu secara ilegal. Nah, dengan menerapkan ekowisata di kawasan pelestarian alam, akan menunjukkan bahwa pariwisata tidak perlu besar dan destruktif atau bersifat merusak. Ekowisata dapat menunjukkan bahwa bahkan dalam lingkungan yang rapuh dari kawasan pelestarian alam, pembangunan berkelanjutan dapat terus berjalan. Nah, beberapa jenis usaha ekowisata di kawasan pelestarian alam. Pertama, usaha penyediaan jasa wisata alam antara lain dalam bentuk usaha penyediaan jasa informasi pariwisata, ada usaha penyediaan jasa pramu wisata sebagai pemandu ekowisata, usaha penyediaan jasa transportasi misalnya berkuda, ya, ada jasa porter, perahu tidak bermesin atau sepeda. Kemudian ada usaha penyediaan jasa perjalanan wisata, ya, tour ini. Usaha penyediaan jasa cenderamata atau produk cenderamata, atau usaha penyediaan jasa makanan dan minuman. Yang kedua, usaha penyediaan sarana wisata alam, antara lain dalam bentuk pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta atau wisata bahari, antara lain sarana permandian alam, tempat sandar atau tempat berlabuh perahu, ya, kalau alat transportasi wisata tirta. Pembangunan sarana akomodasi antara lain penginapan,
pondok wisata, pondok apung, rumah pohon, atau bumi perkemahan. Jadi di dalam kawasan pelestarian alam atau kawasan konservasi dapat juga pembangunan sarana akomodasi. Kemudian sarana wisata petualangan, ya, antara lain berupa outbound, jembatan antar tajuk pohon atau canopy trail, kabel luncur yang disebut juga flying fox, ya, balon udara, para layang, atau jalan hutan atau jungle truck. Ya. Berikutnya sarana wisata transportasi antara lain berupa kereta gantung, kereta listrik, jeti kalau di danau atau laut, ya, dan terminal kereta api atau bus wisata. Kemudian ada juga usaha sarana wisata olahraga minat khusus, antara lain berupa lapangan hijau untuk kegiatan rekreasi dan olahraga serta fasilitas olahraga. Nah, ini bentuk usaha atau produk, ya, penyediaan sarana wisata alam di dalam kawasan pelestarian alam. Nah, sementara itu, jenis-jenis usaha ekowisata di dalam kawasan konservasi perairan. Pertama, penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi perairan, misalnya berupa penyediaan akomodasi, restoran dan dermaga. Yang kedua, penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi perairan, antara lain peralatan selam, ya, atau wisata bawah laut, peralatan selancar, perahu wisata atau kapal pesiar, peralatan pancing, kamera bawah air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini penyediaan jasa transportasi di dalam kawasan konservasi perairan, antara lain perahu, ya, speedboat, dan kapal. Nah, yang keempat, jenis usaha ekowisata di dalam kawasan konservasi yaitu jasa pramuwisata, pemandu wisata alam, pemandu wisata pancing, dan pemandu wisata selam, dan lain sebagainya. Demikianlah materi kuliah hari ini. Untuk dua materi berikutnya kita akan bahas minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu pada sesi diskusi.